Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi karunia iman, Islam, ihsan, kesehatan, rizki yang berkah dan tidak bisa disebutkan satu persatu kenikmatan itu. Salam dan sholawat tersanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas surat An-Nur. Kita harus sering membaca surat An-Nur karena di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah, banyak makna-maknanya, banyak manfaatnya buat kita sebagai orang muslim. Maka kita harus sering membaca surat An-Nur sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nur terdiri atas 64 ayat dan tergolong surat-surat Madaniyah. Dinamakan An-Nur yang berarti cahaya. Diambil dari kata An-Nur yang terdapat pada ayat ke-35. Dalam surat ini Allah menjelaskan tentang nur ilahi, yaitu Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk Allah ini merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta. Surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga. Pokok-pokok isinya pertama adalah keimanan, kesaksian lidah dan anggota-anggota tubuh atas segala perbuatan manusia pada hari kiamat. Hanya Allah yang menguasai langit dan bumi. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan agama Allah. Iman merupakan dasar daripada diterimanya amal ibadah. Yang kedua tentang hukum-hukum. Hukum sekitar masalah zina, li'an, dan adab-adab pergaulan di luar dan di dalam rumah tangga. Yang ketiga kisah-kisah, cerita kisah tentang berita bohong terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Dan yang keempat, lain-lain semua jenis hewan diciptakan Allah dari air, dan Allah berjanji kepada kaum muslimin yang beramal soleh nanti akan selamat di hari akhir. Kaum muslimat rahimakumullah. Dalam surat An-Nur terdapat ayat-ayat hukum dan petunjuk-petunjuk Allah bagi manusia, baik yang berhubungan dengan hidup kemasyarakatan maupun dengan hidup berumah tangga. Kesemuanya itu merupakan cahaya yang menyinari kehidupan manusia dalam menempuh jalan yang menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu ada enggak hubungannya antara surat An-Nur dengan surat Al-Furqan? Ternyata ada. Dalam surat An-Nur ditutup oleh Allah dengan keterangan bahwa Dialah yang memiliki langit dan bumi serta segala isinya, dan yang mengaturnya berdasarkan hikmah dan kemaslahatan yang dikehendakinya. Dan Dia pula lah yang berbuat perhitungan terhadap segala amal perbuatan hamba-hambanya pada hari kiamat. Maka dalam surat Al-Furqan Allah memulai dengan menunjukkan ketinggiannya baik pada zat, sifat-sifat dan perbuatannya, dan menunjukkan pula kecintaannya
kepada hamba-hambanya dengan menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi mereka. Yang kedua, pada akhir surat ini diwajibkan kaum muslimin mengikuti Rasulnya serta mengancam dengan azab bagi mereka yang menentangnya. Maka pada permulaan surat Al-Furqan, Allah menyebutkan bahwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran yang membimbing umat manusia. Yang ketiga, pada masing-masing surat ini digambarkan keadaan awan, turunnya hujan, dan penghijauan bumi sebagai bukti kekuasaan Allah. Dan yang keempat, dalam surat kedua ini Allah menjelaskan bahwa amal usaha orang-orang kafir pada hari kiamat tidak diberi pahala barang sedikit pun. Dan keduanya menerangkan pula asal-usul kejadian manusia. Itulah tentang surat An-Nur. Mudah-mudahan kita sering membacanya karena pahalanya begitu besar dan manfaatnya buat kita benar-benar sangat banyak, dan Allah mencintai orang yang selalu membaca surat ini. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.